Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ermiulis. Kali ini aku berbagi resep lagi untuk cemilan, yaitu somai. Dan ini adalah somai ayam. Yuk ikutin videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan ayam. Ini ayam 1 ekor sudah saya filet. Ya, di sini saya campur aja. Sebenarnya lebih enak itu paha aja, tapi di sini saya campur dengan dada aja gitu ya. Tergantung stok yang ada. Lalu tepung tapioka. Kemudian di sini pakai tepung terigu juga. Lalu pakai air es. Kemudian di sini aku pakai labu siam yang udah saya parut dan sudah diperas. Jadi diperas dulu baru ditimbang ya. Untuk takarannya nanti ditulis di deskripsi box. Kemudian merica, gula, kemudian bawang putih, kemudian kecap ikan. Nah, di situ aku pakai daun bawang. Di sini daun bawangnya sudah aku tumis sebentar aja hingga layu ya. Kalau nggak ditumis juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ditumis ini biar lebih harum aja gitu. Kemudian kaldu bubuk, garam, kemudian pakai putih telur ya. Ini 1 butir putih telur. Oke, lanjut ya, kita blender atau chopper, kita haluskan ayamnya dulu. Di sini aku nggak chopper semuanya ya. Jadi sebagian aja, disisain sedikit. Karena aku suka somai yang ada teksturnya gitu ya. Jadi ada tekstur ayamnya nggak terlalu halus gitu. Jadi makanya aku chopper sebagian dulu. Nah, ini untuk tekstur ayam lebih halus, saya chopper dulu sebagian. Di sini kita lanjut tambahkan bahan lainnya seperti bawang putih di sini yang udah saya cacah. Kemudian kecap ikannya saya tambahkan sekalian. Kemudian merica, gula pasir. Kemudian di sini saya tambahkan garam dan kaldu bubuk. Lalu putih telur. Dan ini daun bawang yang sudah ditumis hingga harum, hingga layu. Dan saya tambahkan juga labu siam yang sudah diparut, yang sudah diperas ya. Jadi setelah diparut, labu siamnya jangan lupa diperas, dikeluarkan airnya gitu. Dan di sini kita coba lagi hingga semua bahan menyatu dan halus. Tekstur ayamnya halus, kemudian kita tambahkan es dan sisaan ayam tadi. Nah, ini kita blendernya sebentar aja hingga tekstur ayamnya tidak terlalu halus ya, biar ada tekstur dan rasa-rasa ayamnya juga. Nah, kenapa kita tambahkan es di sini? Agar adonan somai kita ini tetap stabil gitu. Karena biasanya kalau di chopper itu, biasanya kan kena gesekan itu adonan menjadi panas, dan karena dengan memberi es itu menjadi lebih stabil gitu ya. Lalu yang terakhir kita tambahkan tepung-tepungnya seperti tepung tapioka dan tepung terigu gitu. Untuk takarannya nanti bisa dicek di deskripsi box. Kalau mau diaduk setelah di blender tadi, adonan tadi mau diaduknya di tempat lain boleh, tapi di sini saya nggak mau, simple aja, langsung di adon aja tepungnya di chopper gitu. Nah, seperti ini konsistensinya, tidak encer dan jadi teksturnya lebih kokoh dan lebih kenyal nanti ya. Kalau penggunaan air es terlalu banyak itu tentu akan mempengaruhi tekstur juga. Oke, di sini siap kita kukus. Nah, ini somainya kita bentuk bulat-bulat menggunakan sendok
Untuk ukurannya itu disesuaikan. Oke, di sini saya lupa ya. Kita beri minyak dulu ini supaya adonannya tidak saling menempel. Jadi perlu kita beri minyak dulu ya untuk kukusannya gitu. Oke, kita bentuk lalu nah segampang itu ya. Gak harus bulat gitu ya, kalau somai mah gak bulat seperti bakso, jadi gak perlu beraturan bentuknya. Kalau mau untuk jualan mungkin boleh ya ditimbang dulu agar nanti sama ukurannya. Nah di sini karena saya cuma untuk cemilan di rumah, jadi somai ini kalau kita bikin stok ya, jadi bisa ketika hari hujan atau misalnya lagi kepengen makan somai kapan aja bisa ya kalau kita bikin di rumah. Kalau ingin tahan lama somainya bisa disimpan di freezer gitu, jadi bisa tahan 1 bulan. Kalau di chiller atau di kulkas bawah itu paling cuma tahan seminggu ya paling lama seperti itu. Oke, bisa dibulat-bulatin sampai adonannya habis. Nah ini saya pakai garpu, sendok garpu ini opsional aja di sini biar lebih bertekstur aja kelihatannya gitu ya. Nah ini saya bentuk dengan menggunakan garpu seperti itu. Ini opsional aja. Kalau mau lebih cantik gitu ya, bertekstur somainya ya bisa dibentuk dengan dikriwilin gitu ya dengan menggunakan garpu. Oke, di sini saya pakai pare, kebetulan punya stok pare. Tapi kalau teman-teman gak suka pare bisa di skip ya. Nah seperti itu, disesuaikan dengan selera gitu penambahan pare. Lalu berikutnya saya juga punya tahu, jadi saya bikin juga somai tahu. Di sini sudah saya potong segitiga untuk ukuran sesuai selera aja. Nah seperti itu aja, adonan somainya ditempelkan ke tahu lalu dirapikan dengan menggunakan garpu. Nah, bisa dilakukan sampai adonannya menyesuaikan dengan tahu yang ada. Nah, kalau bunda-bunda pengen bikin dari ikan bisa juga, tipsnya sama aja. Oke, di sini bisa ditambahkan kentang juga ya, Bun. Kentang atau ditambahkan sayur kolnya juga boleh. Tapi kalau sayur kol biasanya direbus dulu, kemudian digulung-gulung ya, baru kemudian dikukus seperti itu. Tapi di sini saya nggak punya kol, gini aja udah cukup. Nah di sini kita kukusnya cuma 20 menit aja, insya Allah udah mateng. Dan caranya bisa ditusukin dengan garpu dulu. Nah ini kalau nggak ada nempel di garpunya berarti udah mateng sampai ke dalam ya. Nah ini untuk saus kacangnya kita pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, daun jeruk, cabai merah dan cabai rawit. Kemudian pakai asam jawa, gula merah, saus, garam dan kacang. Dan secukupnya air. Nanti airnya kurang lebih saya pakai di sini 550 ml, untuk kacangnya cuma 100 gram aja. Jadi di sini yang saya bikin adalah somai ekonomis ya, termasuk harga ekonomis, murah, dan hasilnya lumayan banyak. Jadi kalau mau jualan somai ini cukup terjangkau ya, dan masih tetap berasa ayamnya, dan bumbu kacang juga masih tetap berasa. Nah ini semua bumbu kan kita tumis, kita tadi tumis dulu ya bawang merah, bawang putih tadi hingga agak kuning kecoklatan, baru kita tambahkan cabainya.
Lalu ditumis lagi hingga cabenya agak layu dan siap kita blender gitu. Dan ini kacang yang sudah kita goreng tadi, dan ditambahkan sedikit air biar nanti gampang ya untuk halusnya. Di sini kita bikin tekstur kacangnya agak lebih halus. Jadi benar-benar bentuknya saus ya. Saus kacang ya. Nah, seperti ini konsistensinya. Kacangnya udah halus. Lalu di sini kita tumis. Ini minyak tadi sisa kita menumis bumbu bawang dan cabainya tadi. Lalu ditambahkan gula merah. Kita tambahkan sekarang aja gula merahnya, kemudian daun jeruknya juga, kemudian asam jawanya. Diaduk-aduk sebentar. Lalu ditambahkan air sisaan tadi ya. Jadi dari kita jumlah airnya di sini 550 ml. Tadi untuk memblender ya, tadi 550 ml tadi sudah digunakan untuk memblender, dan sisanya kita tambahkan ke dalam tumisan bumbu saus kacangnya ini. Kemudian saya tambahkan juga di sini saus sambal ya. Jadi biar tambahkan sedikit garam juga. Jadi biar di sini tekstur bumbu kacang ini benar-benar saus banget gitu ya. Dan biar agak lebih kental ditambahkan larutan tepung beras. Lalu dibiarkan hingga mendidih dan tanak ya. Jadi agak keluar minyaknya gitu, lebih berminyak. Oke, siap kita sajikan di sini. Nah, di sini saya juga punya telur rebus, saya tambahkan ya. Tinggal ditata seperti itu. Alhamdulillah somainya jadi siap disajikan. Oke, di sini ada perbedaan cahaya karena menggunakan kamera berbeda, jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini kita icip. Alhamdulillah ya, ini teksturnya kenyal. Nah, dalamnya juga mateng. Oke, siap kita nikmatin. Terima kasih udah ngikutin video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.